Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi muthabbitil qulubi wal aqdam alladzi kana alaihi haqqan nasrul mu'minina ma damatil ayyam wa sallallahu ala Muhammadin nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa ashabihi yastanuna bisunnatih wa yahtaduna bihudahul qawim, amma ba'd. Para jemaah ikhwatu iman yang saya hormati, pertama-tama tentunya marilah kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas izin dan irodahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya, juga atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada malam ini kita bisa menghadiri sholat maghrib berjamaah dan melanjutkannya dengan taklim rutin kita di setiap Rabu malam ini, Selasa ya, Selasa malam Rabu ya, jadi malam Rabu ya, atau Selasa malam. Kajian kita masih surat Al-Mutaffifin ya, tertunda karena dua pekan lalu saya tidak bisa hadir di sini. Alhamdulillah Allah memberi ujian kepada saya dengan harus isoman para jemaah ya. 8 hari alhamdulillah semuanya bisa dilewati dengan baik, juga insya Allah berkat doa para jemaah semua. Kita melanjutkan surat Al-Mutaffifin ayat 16, 17 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma innahum lasolul jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Artinya, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar dimasukkan ke dalam jahim, ke dalam neraka. Lalu yuqalu, dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang ahli neraka itu, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah siksa atau adab yang dahulu waktu kalian di dunia kalian mendustakannya. Para jemaah, setelah ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu di hari kiamat nanti mereka terhalang dari melihat Allah. Kalla innahum lamahjubun, kan gitu ayat sebelumnya. Di mereka terhalang dari melihat Allah. Dan ayat ini menegaskan mereka benar-benar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, siksaan di hari kiamat yang mereka dustakan, yang mereka ingkari selagi mereka hidup di dunia. Nah, dikatakan kepada mereka, kata ayat ini, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini sebuah bentuk penghinaan, celaan dan penghinaan terhadap mereka para jemaah, merendahkan mereka begitu. Kenapa? Karena dahulu orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin itu mendustakan adab itu. Bahkan bukan sekedar mendustakan, mereka menantang. Sekiranya memang benar, coba buktikan. Begitulah para hadirin. Dan orang-orang kafir baik dahulu atau zaman sekarang, bahkan orang-orang kafir di zaman nabi-nabi sebelumnya, sikapnya sama. Jadi orang-orang kafir di zaman nabi-nabi sebelumnya dan orang-orang kafir serta musyrik di zaman Nabi Muhammad alaihissalam, juga orang-orang kafir dan musyrik di zaman sekarang dan seterusnya ke depan nanti sama sikapnya, menolak, mengingkari, tidak mempercayai adab hari kiamat nanti, bahkan mereka menantang adab itu. Sering kita mendengar ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh mereka yang tidak percaya dengan adab hari kiamat. Ya, nggak apa-apalah, kalian ke surga, aku ke neraka. Enak di neraka itu, banyak artis, katanya gitu. Ada yang bilang seperti itu, ya.
Para jemaah, nah setelah itu baru mereka mengakui dan menyesali. Di dalam Al-Quranul Karim ada dijelaskan 5 golongan manusia yang menyesali dirinya di hari kiamat setelah mereka melihat dan merasakan langsung adab itu. Mereka mengakui kesalahannya, mengakui kekeliruannya, mengakui penentangannya, kemudian mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dikembalikan ke dunia. Begitu. Begitu semuanya permintaan mereka, para jemaah. Misalnya kita baca di dalam surat apa itu 32 ya, surat As-Sajdah gitu ya. Allah menegaskan di situ tentang penyesalan orang-orang kafir itu, para jemaah. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim. Gitu bunyi ayat itu. Dan apabila kamu melihat ketika orang-orang mujrim, para pendosa, orang kafir, orang musyrik, nakisu ru'usim inda rabbihim, menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb mereka. Qalu, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna na'mal solihan, keluarkanlah kami dari neraka ini, kami ingin beramal soleh, kami sekarang yakin akan siksaan itu. Jadi minta dikembalikan oleh Allah kepada Allah ke dunia, ingin memperbaiki diri, ingin menjadi orang beriman, ingin menyambut seruan Rasul dan para ulama. Tetapi kan kesempatannya sudah tidak ada lagi. Kehidupan dunia sudah tidak ada lagi. Sebab bumi sudah diganti dengan bumi yang baru, alam sudah berganti dari alam dunia ke alam akhirat. Itu penyesalan yang tidak berakhir gitu. Atau kalau kita baca surat Az-Zumar ya kan, ayat 72, 73 dan seterusnya, ketika Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama jumaro. Ketika orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam secara bergelombang, berduyun-duyun. Hatta idza ja'uha, sehingga setelah mereka sampai ke pintu surga, ke neraka itu, maaf, futihat abwabuha, dibukakan pintu-pintu neraka itu. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka penjaga neraka itu. Apa kata penjaga neraka? Alam ya'tikum rusulum minkum, bukankah dulu telah datang kepada kalian utusan-utusan dari kalangan kalian sendiri, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hada, dan memberikan peringatan terhadap kalian tentang hari pertemuan dengan Allah ini, dengan hari kiamat ini, dengan adab api neraka. Apa kata mereka? Mereka mengakui, qalu, kata mereka, bala, sudah datang kepada kami peringatan itu, kami mendengarnya. Tetapi walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin, mereka ngakui, karena tetapi sudah sepatutnya kami orang-orang kafir itu menerima dan merasakan siksaan itu. Mengakui para jemaah setelah di akhirat gitu. Cuman sekali lagi, penyesalan yang tidak ada gunanya. Kesempatan sudah berakhir dan tidak akan ada kesempatan kedua. Penyesalan yang berguna adalah penyesalan yang muncul, yang penyesalan sekarang ini, yang muncul dari kesadaran, kemudian mendorong dirinya untuk taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para jemaah. Nah kemudian para ikhwatu iman, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita keadaan golongan al-pujar tadi, kan disebut pujar gitu kan, dan adab yang Allah timpakan kepada mereka. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan kelompok yang lain, kelompok yang berbeda dengan mereka, lawan dari al-fujar, al-abror, beserta kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kelompok al-abror itu. Kita baca di ayat berikutnya,
ayat ke-18, kalla inna kitabal abrori lafi illiyin. Artinya sekali-kali tidak, kalla, ya. Inna kitabal abror, sesungguhnya catatan orang-orang yang abror, yang berbuat kebaikan, yang berbakti, abror itu lafi illiyin, benar-benar tersimpan dalam illiyin. Ya, baik para jemaah, illiyin kata ayat ini. Nah, terkait dengan kata illiyin ini para jemaah, ada yang mengatakan bahwa illiyin itu artinya tempat tertinggi di langit yang ketujuh, itu illiyun. Dari kata aliyun jadi illiyin, tempat yang tinggi di langit ketujuh. Ada juga yang mengatakan illiyin itu adalah al-jannah, surga. Demikian para jemaah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencatat nama-nama orang yang akan masuk surga dalam suatu catatan yang tidak akan bisa diubah lagi oleh Allah Ta'ala, gitu. Jadi catatan atau orang-orang yang akan masuk surga di hari kiamat nanti sudah tercatat nama-namanya, sipulan-sipulannya, dan catatan itu tidak akan pernah berubah, gitu para jemaah. Allah mencatat karena Allah tahu dari sekian hamba-hambanya itu siapa yang akan jadi ahli surga dan siapa yang akan jadi ahli neraka. Karena Allah itu kan al-alim, maha mengetahui. Ilmu Allah itu bersifat inkishaf. Inkishaf itu membuka segala rahasia, dalam arti tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah bersifat inkishaf, membuka segala rahasia baik yang sudah, yang sedang, dan yang akan datang. Nah, peristiwa hari kiamat itu akan datang, dan Allah sudah tahu siapa-siapa dari antara hamba-hambanya itu yang akan jadi penghuni surga dan yang akan jadi penghuni neraka, dan itu sudah ada tercatat di dalam kitab catatan itu. Iya. Bu illiyin, mudah-mudahan nama-nama kita sudah ada di situ, para jemaah. Ada sekian ribu namanya sama, nggak bakal ketuker. Binnya juga beda, ya. Nah, terhadap ayat tadi ada dua pendapat begini para jemaah. Pertama yaitu sesungguhnya kesudahan dan tempat menetap orang-orang abror tadi adalah surga. Itu satu yang mengatakan begitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Kedua, dikatakan bahwa nama-nama orang-orang yang baik tadi sudah tercatat di tempat yang tinggi tadi, di illiyin tadi, di langit yang ketujuh. Itu, dan ini berkaitan dengan ketetapan Allah, atau bukan ketetapan, tetapi pengetahuan Allah tadi, seperti disebutkan oleh Dr. Nasih Ulwan, ya, dalam buku beliau yang dikasih judul apa namanya, jawaban tuntas masalah takdir, gitu. Jadi sekali lagi di situ Allah mencatat berdasarkan ilmunya. Kalau Allah menentukan sipulan yang akan jadi ahli surga, sipulan yang akan jadi ahli neraka, untuk apa Allah menciptakan hambanya kemudian ditentukan yang satu jadi ahli surga, yang satu jadi ahli neraka? Di situ akan ada kedoliman, sementara Allah tidak akan berbuat dolim. Dan kalau kita baca ayat 29 dan 30 surat Al-Kahfi, Allah sudah jelas menegaskan, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah oleh kamu hai Muhammad kepada umat manusia bahwa al-haq, kebenaran itu mir rabbikum, datang dari Rabb kalian. Faman syaa'a fal yu'min, siapa yang ingin beriman silahkan beriman yang benar. Wa man syaa'a fal yakfur, dan siapa yang ingin kufur silahkan kufur, kata Allah. Lalu di ayat 29 dan 30 itu Allah menjelaskan siapa yang beriman
Allah akan berikan surga kepada mereka, dan siapa yang kufur Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, yang api neraka itu adalah mengepung mereka dari segala arah dan segala penjuru. Jadi Allah kasih pilihan kepada manusia, ingin ke surga tempuh jalan Allah, ingin ke neraka silahkan ikuti setan dan hawa nafsu. Kan di ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahun najdain, kami tunjukkan, kami bentangkan kepada mereka dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ada orang yang mengikuti jalan kebaikan dan Allah, ada yang itu jalan keburukan. Atau ayat Quran juga mengatakan, wa amma samudu fahadinahum, adapun kepada kaum Samud kata Allah, kami tunjuki mereka jalan yang benar, tapi pastahabul ama alal huda, mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Sekarang juga seperti itu. Kalau kita lihat, hanya ada dua kelompok saja manusia itu, kelompok mukmin, kelompok kafir. Nah, kelompok kafir itu kita baca dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Itu aja dua. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik penyembah berhala. Dua kelompok itu saja. Yang satunya lagi adalah kelompok orang-orang yang beriman. Nah, mereka calon-calon ahli surga sekali lagi sudah tercatat, ada di catatan Allah, di langit, di Iliyin tadi, ya, dan itu tidak akan pernah berubah. Makanya kita juga temukan hadis yang menjelaskan begini para jemaah. Ada orang yang dari kecil, kemudian sampai dia balik dewasa, kemudian beranjak masa usia dewasa apa namanya matang, kemudian beranjak masuk usia tua 40 50 gitu kan. Kemudian berbuat jahat dan maksiat, ingkar kepada ketentuan Allah taala, tapi di ujung-ujung kehidupannya dia menjadi orang yang taat. Awalnya seperti itu, tapi berujung dengan menjadi orang yang taat, karena memang dia sudah tercatat menjadi ahli surga. Sebaliknya, awalnya dia orang baik, bahkan orang muslim, tapi ujung-ujung kehidupannya dia murtad. Banyak juga yang begitu para jemaah. Lahir dari keluarga muslim, rajin ngaji gitu kan, rajin sholat, rajin puasa dan sebagainya, tapi dia tidak memelihara imannya, tidak merawat akidahnya, tidak merawat tauhidnya, ngedrop imannya, rusak imannya, tergoda dengan perkara duniawi yang tidak seberapa, ya tinggalkan agamanya, tinggalkan akidahnya, tinggalkan agama imannya. Demikian para jemaah. Ya, ya, sudah tercatatlah mereka seperti itu. Sudah ada catatannya. Dia ahli surga, yang satu ahli neraka. Allah sudah tahu, makanya Allah catat. Gitu. Sekali lagi, bukan ketetapan Allah menetapkan si fulan ahli surga di neraka. Karena ayat tadi juga menjelaskan para jemaah, silahkan iman, silahkan kufur, dan konsekuensi ditanggung sendiri kan gitu. Ya. Atau di Al-Baqarah 256 mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan, Allah tidak memaksa. Tidak memaksa umat manusia agar beriman kepada Allah, tidak. Bahkan di Quran juga dikatakan lau sya'allahu la amanan nasu jami'a. Kalau Allah mau, kata Allah, semua manusia dibikin beriman kepada Allah. Tapi Allah tidak demikian. Allah kasih kebebasan kepada umat manusia untuk memilih jalan hidupnya, sambil Allah menjelaskan akibat dan konsekuensi yang harus ditanggung dari pilihannya itu. Makanya mereka yang di hari kiamat nanti
yang ahli yang tadi orang-orang pujar tadi menjadi ahli neraka, mereka tidak lagi mengajukan sanggahan-sanggahan dan pembelaan diri di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Bahkan mereka mengakui kesalahannya kan gitu. Karena Allah sudah membentangkan petunjuk hidayah dan mengutus para nabi yang kemudian sekarang diutuskan oleh para ulama, mereka menolaknya, dan itu mereka penolakan, keingkaran dan kekufuran mereka akan mereka akui di hari kiamat nanti. Gitu. Iya, demikian para jemaah. Ini kaitan dengan konsep hidayah, Pak, ya. Iya. Tadi ada orang alim besar, kemudian dia belok. Iya. Lurus lagi. Ya. Bisa. Nah, artinya dia dapat hidayah nih. Iya. Sekarang hidayah itu dicari apa? Baik. Apakah hidayah itu datang dengan sendirinya atau tidak? Para jemaah, hidayah itu tidak datang dengan sendirinya, tapi hidayah itu harus diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkannya. Allah telah membentangkan agama lewat lisan para rasulnya. Itu yang disebut dengan hidayah apa namanya, menunjuki, ya, irsyad, menunjukkan, dibentangkan kepada seluruh umat manusia, dinul Islam, gitu. Kemudian Allah berikan kepada manusia kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menelaah, kemampuan untuk mencerna, yang disebut dengan hidayatul akal, hidayah akal. Jadi ada akal, ada ruh dalam diri manusia. Nah, ada din. Maka orang-orang yang menggunakan akal dan nuraninya, insya Allah akan menempuh jalan kebenaran itu. Itu adalah upaya mendapatkan hidayah. Nah, kalau orang tidak menggunakan akal pikirannya untuk memahami kebenaran dan tidak menghidupkan hati nuraninya untuk membenarkan kebenaran, tidak akan dapat hidayah itu. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu jauh dari hidayah Allah Ta'ala. Kita ambil contoh. Rasul berdoa di awal-awal Islam ketika masih di Mekah, ya Allah, muliakan dan kuatkanlah Islam dengan 2 Umar. Yang dimaksud 2 Umar itu Umar bin Khattab dan Abu Lahab. Para jemaah, kalau kedua orang itu masuk Islam, akan kuat Islam. Setidak-tidaknya apa namanya, usaha yang dilakukan oleh orang kafir dan musyrikin Quraisy mengintimidasi kaum muslimin yang lemah itu akan berkurang. Dan ternyata Umar bin Khattab yang masuk Islam di tahun ke-5 dari kenabian. Abu Lahab tidak. Kenapa Abu Lahab tidak mau masuk Islam? Dia mengerti banget. Abu Jahal juga sama, mengerti banget. Dan hampir setiap malam bahkan Abu Jahal itu mengendap-endap mendengarkan bacaan Quran yang dibacakan oleh Rasulullah di rumahnya, karena dia mengerti dan itu kebenaran. Tapi kenapa mereka tidak mau menerima kebenaran itu? Abu Lahab tetap ingin mempertahankan agama nenek moyangnya, penyembah berhala. Makanya Abu Lahab juga disebut dengan Abdul Uzza, hamba penyembah berhala. Faktor itulah yang membuat dia tidak beriman. Sementara Abu Jahal, faktor politik dan ekonomi. Kalau dia ikut Muhammad, maka dia tidak jadi tokoh lagi, harus jadi anak buah Rasulullah, kasarnya begitu. Maka dia tidak mau. Dan kenapa Abu Thalib yang membela Rasulullah? Pasang badan ketika Rasul diganggu oleh orang-orang kafir dan musyrikin Quraisy, jika juga tidak mau masuk Islam, karena Abu Thalib takut ditinggalkan oleh teman-teman sejawatnya.
Faktor X-nya itulah yang menghalangi mereka tidak mendapat hidayah. Sedangkan Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Hamzah bin Abdul Muthalib dan lain sebagainya, mereka orang-orang yang menyediakan hatinya, jiwa dan pikirannya untuk menerima kebenaran dan tidak mengkhianati nuraninya. Bukankah setiap manusia yang lahir ke dunia ini sudah membawa bekal yang disebut khilqah Islamiyah, benih-benih kesediaan untuk menerima al-Islam yang dijelaskan oleh ayat 172 surat Al-A'raf. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadum ala anfusihim qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Gitu ya. Jadi mereka yang mengkhianati hak dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri, dan tidak mau mendengarkan suara hatinya. Sebab hati nurani pasti membenarkan kebenaran dan menyalahkan yang salah. Demikian para hadirin. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya 19 dan 21. Innal abroro, apa namanya di ayat tadi sebelumnya, kalla inna kitabal abror lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun, gitu. Dan tahukah kamu apakah illiyun itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah ikhwatu iman, para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ini adalah bentuk kemuliaan yang akan didapat oleh para penghuni jannah, oleh para penghuni surga. Adapun tadi catatan-catatan nama-nama mereka akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihadiri oleh para malaikat yang ada di langit, sembari menyaksikan penyebutan nama-nama mereka dalam kitab-kitab tersebut. Sipulan, pulanah, dan seterusnya disaksikan oleh malaikat. Dan ini merupakan bentuk kemuliaan bagi seseorang, gitu. Seperti begini, orang yang mendapatkan penghargaan, ya kan, kemudian penyerahan penghargaan itu disaksikan oleh sekian banyak orang, dan ini menjadi bukti bahwa orang tersebut memang mendapat perhatian dari khalayak ramai, dilihat oleh orang banyak, sehingga dia jadi tersohor. Sebab dia terkenal kebaikannya, maka disaksikan oleh orang banyak, gitu. Orang banyak sekaligus menjadi saksi atas kebaikannya. Itulah kemuliaan yang didapat oleh para al-abror di hari kiamat nanti, yang kitab amalnya disaksikan oleh para malaikat. Demikian para jemaah mufassir Ibnu Katsir menjelaskan di dalam kitab tafsirnya, gitu. Nah, selanjutnya ayat 22, innal abroro lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Al abror, abror itu para jemaah jamak dari kata albirru, ya, atau albaru. Maknanya apa? Kelapangan atau kebaikan, keluasan, itu al abror. Artinya para jemaah bahwa orang-orang yang disebut al-baru atau al-abror tadi, mereka berbuat kebaikan yang sangat banyak. Karena al-abror sekali lagi artinya keluasan atau kelapangan. Maka kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik itu sangat luas dan sangat banyak, mencakup berbagai aspek kebaikan. Contohnya, kalau dia sholat, bukan hanya sholat yang 5 waktu yang ia kerjakan, tapi sholat sunnah yang jumlahnya banyak dikerjakan pula. Itu al-abror. Kebaikannya banyak dan melimpah
Karena yang ia lakukan kebaikannya itu dari segala sisinya. Tidak hanya mencukupkan sholat fardu 5 waktu saja, rawatibnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, tahiyatul masjidnya, syukrul wudunya, tahajudnya, duhanya, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya dia lakukan. Itu abror, para jemaah. Kalau ia berpuasa tidak hanya Ramadan saja, tapi puasa-puasa sunnah ia lakukan. Ada Senin Kemisnya, ada Ayyamil Bidnya, 13, 14, 11-nya. Bahkan boleh jadi ia melakukan puasa yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala, yaitu Saumu Daud, puasanya Nabi Daud alaihi salam. Sangat luas ibadah-ibadah yang ia lakukan. Dan apabila dia mengerjakan satu amalan, maka betul-betul dikerjakan dengan itqanul amal, sempurna melaksanakannya, betul-betul dilakukan dengan penuh kesungguhan, lahir batin. Iya, lahirnya gerak-gerik lahiriahnya, batinnya ikhlasnya dan orientasinya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kalau ia mengeluarkan kewajiban hartanya, bukan hanya zakat. Kalau hanya zakat sedikit, 1 kali setahun 2,5% dari harta kekayaan yang dimiliki. Tapi ia pun mengeluarkan zakat tatawu yang disebut dengan sodakoh. Ada sodakoh, ada infak, ada hadiah, ada hibah, ada wakaf. Ia kerjakan. Kalau ia silaturahim juga begitu. Bukan hanya ibu dan bapaknya saja, tapi abangnya dan adiknya, paman dan bibinya, keponakan dan sepupunya, dan orang-orang yang masih menjadi kerabatnya. Ia pun menyambung silaturahim dengan mereka, dan silaturahimnya tidak hanya sekedar bertatap muka, tapi ia pun ingin tahu bagaimana keadaan dapurnya, bagaimana keadaan ekonominya. Dan kalau ia tahu dia perlu bantuan dan pertolongan, ia pun membantunya. Dan itu kata Ibnu Abdul Bar, itu yang disebut silaturahim tingkat tinggi. Kenapa disebut silaturahim tingkat tinggi? Karena memberi, membantu, menolong khususnya kerabat yang perlu bantuan, di samping bernilai silaturahim, juga bernilai sodakoh. Dan memang Al-Quran dan Al-Hadis memberikan tuntunan kepada kita, para hadirin, sodakoh itu sebaiknya kepada orang-orang terdekat dulu. Perhatikan Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah ini, wa atal mala ala hubbihi. Ia mengeluarkan harta yang ia cintai pada siapa? Dawil kurba, kepada kerabat dekat. Kan ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Wal yatama, kepada anak-anak yatim, anak yatim yang perlu bantuan. Kalau anak yatim yang kaya mah nggak usah, ya kan gitu. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Ibnu sabil, kepada orang-orang yang putus perjalanan, tidak bisa pulang ke kampung halaman, melanjutkan perjalanannya karena kehabisan bekal. Itulah al-abror, melaksanakan kebaikan sangat luas dan sangat banyak, tidak merasa puas dengan satu kebaikan saja. Itu al-abror, para jemaah ya. Mudah-mudahan kita tergolong seperti itu, ya kan.
Dan semuanya dilakukan dengan lapang dada, keluasan hati, dan keikhlasan tanpa pamrih, hanya pamrih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelompok al-abror. Jadi mereka di hari kiamat nanti karena amalannya dan karena sifatnya yang luar biasa itu akan mendapatkan tempat yang sangat mulia dan terhormat yang bernama surga yang telah Allah siapkan kenikmatannya itu. Sudah kita jelaskan surga itu yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata, dan tidak akan mampu dibayangkan oleh akal pikiran manusia. Gitu. Demikian Imam Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan kepada kita. Kalau kita bisa membayangkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang luar biasa, dan atau orang yang sudah merasakan kenikmatan dunia yang luar biasa, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat nanti para jemaah. Orang-orang kaya raya beli apapun bisa, bahkan makanan satu porsi 10 juta juga mereka bisa, lebih dari itu pun bisa. Nih apa namanya, bisa mereka sewa satu kamar hotel yang ratusan juta juga mereka bisa. Tapi di surga itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Mereka bisa memiliki rumah bagaikan istana yang sempurna perlengkapannya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmatnya surga. Gitu. Kalau di dunia mereka tidak pernah merasa kesusahan dari segi ekonomi, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Kenapa? Di dunia, sesenang-senangnya di dunia, sebahagia-bahagianya di dunia, senikmat-nikmatnya di dunia, pasti ada tidak nikmatnya. Sebab dunia itu cuma dua yang dialami kita: senang, susah, bahagia, sedih, sukses, gagal, sehat, sakit. Itu dunia. Tapi di akhirat nggak bakalan. Hanya satu, tok, nikmat saja. Kalau di dunia makan banyak, kenyang, udah kenyang, yang lain gak nafsu lagi. Tapi di sana mah gak kenyang-kenyang. Iya, tidak kenyang-kenyang. Di dunia ini istri satu juga gak habis-habis. Di dunia, para jemaah, bandingkan dengan di akhirat nanti. Di akhirat nanti, para jemaah, seorang muslim ahli surga akan memeluk 70 bidadari. Memeluk bidadari selama 70 tahun. Dia tidak pernah merasa bosan memeluk bidadari 70 tahun. Si bidadarinya pun tidak pernah merasa bosan dipeluk 70 tahun. Setiap ia menyetubuhinya, setiap ia menggaulinya, para jemaah, ia mendapati sang bidadari itu terus dalam kondisi perawan. Dan setiap ia kembali pada bidadarinya, syahwatnya terus menerus bangkit dan tumbuh, tidak ada henti-hentinya. Seorang nanti bapak misalnya di surga nanti bisa menggauli bidadari tersebut dengan kekuatan 70 lelaki. Dan hebatnya, si laki-laki tidak akan mengeluarkan mani, si perempuan pun tidak mengeluarkan mani. Kalau gitu nggak enak dong. Tidak. Sebab kalau ada mani, ada sperma yang keluar, bukan surga, kotor. Itu surga. Istrinya kemana? Istrinya ya termasuk salah satu bidadarinya. Kan Rasul berkata kepada Ummu Salamah, bidadari dunia
lebih baik daripada bidadari di akhirat. Jadi samping istrinya menjadi bidadarinya, ditambah bidadari surga yang kalau kita baca surat Ar-Rahman, lam yatmishunna insun qablahum wala jan, bidadari yang belum pernah disentuh oleh manusia, baik manusia ataupun jin, masih grace. Selalu grace ya? Oh iya, masih orsinil, masih disegel dan akan tetap terus disegel. Itu luar biasa nikmatnya surga para jemaah yang Allah siapkan untuk kelompok innal abroro lafi naim. Sesungguhnya ahli abror itu orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak tertarik? Bodoh. Iya, yang tertarik jalannya tidak mudah, berliku-liku, ya, menanjak, terjal, penuh duri dan kerikil tajam. Hanya orang yang punya kesungguhan, insya Allah akan menempuh jalan itu. Udah masuk kisah ya? Belum? Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Alal araiki yandurun. Di ayat 23-nya, mereka para ahli surga duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangannya. Dipan, jangan dibayangkan dipan tapangnya Betawi, jangan. Terbuat dari kayu yang kotor, bukan. Dipannya itu luar biasa, dipan surga, penuh dengan gemerlap-gemerlap lampu dan empuknya luar biasa. Mereka duduk bersandaran, berselonjoran di dipan-dipan itu, saling berhadap-hadapan antara satu dengan yang lainnya. Alal araik. Jadi bukan dipan biasa. Sehebat apapun sofa di muka bumi ini yang mahal harganya, ya, tidak akan bisa menyamai al araik, dipan-dipan yang ada di surga nanti. Gitu ya. Sudah masuk. Jadi yang turun saling melihat mereka satu dengan yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti bertemu di surga. Ya, walaupun matinya saya yang belakangan, jemaah yang duluan, atau saya jemaah yang duluan, saya belakangan. Ya. Itu bukan soal, kan, yang pasti semua saya dan para jemaah sedang ada dalam antrian menuju alam kubur. Nggak tahu siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Mungkin yang muda dulu, yang tua belakangan, atau sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menempuh jalan ke surga. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku luka lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.